Selamat siang Epi, senang bertemu denganmu dengan tepat waktu. Apa kabarmu hari ini? Siang Bu, kabar saya kurang baik Bu, lagi flu. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Ya Bu. Oke, hari ini kita masuk ke tahap penilaian, yaitu tahap di mana kita melihat sejauh mana perkembanganmu setelah proses konseling beberapa waktu yang lalu. Baik Bu, saya juga penasaran apakah saya sudah banyak berubah atau belum. Nah, mari kita mulai dari pengalaman terakhirmu. Bagaimana perasaanmu saat tampil presentasi minggu lalu? Awalnya saya masih ragu Bu, tapi saya coba fokus pada isi materi, bukan pada penilaian teman-teman. Ternyata setelah mulai bicara, rasa gugupnya perlahan hilang. Itu termasuk kemajuan yang besar ya. Dulu kamu bahkan enggan maju ke depan kelas kan? Iya Bu, itu benar. Dulu saya merasa takut, tapi sekarang saya merasa lebih berani. Bahkan teman saya bilang saya lebih percaya diri. Bagus sekali ya. Kalau kamu menilai dari skala 1 sampai 10, seberapa berubah sih kepercayaan dirimu dibandingkan sebelum konseling yang kita mulai? Mungkin sekarang 7 Bu, dulu saya hanya 3. Wah, luar biasa juga ya. Artinya kamu sudah mengalami peningkatan yang nyata. Nah, sekarang di sini Epi akan mengisi lembar penilaian dan Epi juga bisa mengisi secara baik dan jujur ya. Baik Bu. Sebentar ya, Ibu ambilkan dulu lembar penilaiannya. Iya Bu. Nah, ini lembar penilaiannya ya, silakan diisi. Baik Bu.
Sudah? Ya Bu. Oke. Baik, ini akan kita lihat progresnya ya. Iya Bu. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, menurutmu apa yang paling membantu dalam proses yang telah kita lakukan ini? Saya merasa paling berpengaruh itu waktu ibu membantu saya mengenali kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya jadi sadar kalau selama ini saya selalu menuntut diri harus sempurna Bu. Betul itu, Epi. Kunci dari kepercayaan diri adalah menerima diri sendiri. Saat kamu bisa menerima diri, kamu tidak lagi ingin takut dinilai dengan orang lain. Benar Bu, sekarang saya berusaha menilai diri dengan jujur. Kalau salah, saya tidak marah pada diri sendiri, tapi saya jadikan pelajaran Bu. Bagus sekali ya. Itu berarti kamu sudah mampu melakukan penilaian secara objektif dengan melihat kekuatan dan kelemahan secara seimbang. Nah, sekarang kamu bisa sebutkan 3 hal yang kamu pelajari dari seluruh proses ini. Pertama, percaya diri bukan berarti tidak takut, tapi berani menghadapi ketakutan itu. Yang kedua, saya belajar menghargai proses dan tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Yang ketiga, saya tahu bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan itu saya harus kembangkan. Oke, sangat baik ya Ipi. Dari jawabanmu, Ibu bisa simpulkan bahwa kamu sudah mengalami perubahan yang positif dalam cara berpikir dan bersikap. Terima kasih Bu, saya merasa lebih yakin sekarang. Ibu juga bangga padamu. Ibu. Tapi ingat, tahap penilaian ini bukan akhir dari proses. Kamu harus tetap melatih diri kamu setiap hari, baik di kelas maupun di kegiatan organisasi yang lain saat kamu berbicara dengan orang lain. Baik Bu, saya akan terus mencoba hal-hal baru yang lain supaya saya makin percaya diri Bu. Bagus. Jadi bagaimana kesimpulanmu tentang pelajaranmu selama bimbingan ini? Saya menyimpulkan bahwa perubahan tidak terjadi seketika, tapi butuh proses. Saya sekarang lebih bisa mengenal diri, menerima kekurangan, dan yakin bahwa saya mampu untuk berkembang. Oke, sangat baik ya Epi. Itulah inti dari tahap penilaian yang kamu menilai, memahami dan menghargai perkembangan dirimu sendiri. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sama-sama Rina, teruslah percaya diri bahwa kamu bisa. Ibu akan selalu mendukungmu. Audio Jungle.